Jadi lebih baik dipantau karena burung terucukan ya. Biasanya di pemilik pertama gacor di rumah kita, kalau yang belum terbiasa menangani burung terucukan, itu kaget teman-teman. Dia pasti rata-rata mayoritas itu tidak langsung bunyi, berbeda dengan burung-burung yang lain karena burung terucukan itu peka sekali dengan adaptasi di lingkungan baru teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Ainabit Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Ainabit Farm akan membahas burung terucukan prospek teman-teman. Jadi ada dua kategori, burung terucukan prospek untuk harian atau buat lomba teman-teman. Karena ada perbedaan, di rumah gacor belum tentu di arena lomba juga ikut gacor teman-teman. Begitu juga sebaliknya. Dan di video sebelumnya juga sudah saya ulas ciri-ciri burung terucukan berpower bagus teman-teman. Jadi ini juga ada perbedaan. Burung berpower bagus belum tentu juga bermental bagus teman-teman. Oke, kita akan bahas keduanya, ciri-ciri burung terucukan untuk lomba dan burung terucukan untuk harian teman-teman. Jika merasa video ini bermanfaat silahkan disimak, jika tidak bermanfaat silahkan diabaikan saja. Saya tidak bermaksud mengajari, saya hanya berbagi teman-teman, berbagi pengalaman saya sendiri. Oke, langsung saja kita bahas dari burung terucukan prospek untuk lomba teman-teman. Di kategori pertama, carilah burung yang ditempel itu bisa merespon teman-teman, alias melawan. Dan yang kedua, carilah burung yang jinak teman-teman. Kenapa harus jinak? Kalau untuk lomba itu mayoritas itu harus jinak ya teman-teman, karena lebih mudah disetting dan pastinya itu tidak takut curi teman-teman, berbeda dengan burung yang giras. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, carilah burung yang sudah mempunyai ropel teman-teman. Walaupun ropelnya itu putus-putus maupun ropelnya itu pendek-pendek, syukur-syukur bisa dapat volume ataupun ropel yang panjang teman-teman, itu lebih bagus. Tapi kalau kita dapatnya hanya ropel yang pendek, itu sebetulnya tidak masalah. Yang penting ada kategori 1 dan 2 tadi teman-teman. Oke, kita lanjutkan yaitu yang keempat, carilah burung yang tidak takut kerodong teman-teman. Loh, kenapa harus tidak takut kerodong? Karena burung yang buat lomba itu tidak lepas dari kerodong teman-teman, berbeda dengan burung harian karena banyak sekali tujuannya supaya bisa mengumpulkan tenaga dan sebagainya, tidak melihat burung sejenis dan sebagainya. Pokoknya masih banyak lagi. Pokoknya carilah burung yang tidak takut kerodong. Ini kalau untuk lomba teman-teman. Nah di sini ada masalah body teman-teman. Nah kalau untuk body itu tidak menjadi acuan, itu kalau menurut pengalaman saya. Jadi kalau kita dapatnya burung yang kecil tapi mempunyai mental yang bagus dengan ciri-ciri seperti di atas tadi, itu kita bisa memilih burung tersebut. Syukur-syukur bisa dapat burung yang lebih besar teman-teman, karena burung yang lebih besar itu mayoritas itu berpower bagus pastinya, karena imbang dengan jagrag atau badannya teman-teman. Jadi ya tidak harus diutamakan masalah body ya teman-teman, body besar maupun body kecil itu tidak menjadi tolak ukur. Oke, yang selanjutnya yaitu yang kelima, pilihlah burung yang berumur teman-teman, minimal berumur 3 tahun ke atas. Nah semakin burung terucukan berumur itu semakin mapan juga mentalnya teman-teman, sehingga kita harus memilih burung untuk lomba, burung terucukan yang sudah berumur 3 tahun ke atas, itu lebih mapan, umur juga mentalnya pastinya. Jadi jangan memilih burung yang masih muda kalau untuk burung terucukan lomba teman-teman. Nah itu yang kelima. Nah sekarang yang terakhir teman-teman, pilihlah burung yang tidak takut bunyi, baik sama pemiliknya maupun sama lalu lalang di sekitar rumah itu ya teman-teman. Jadi kalau masih takut bunyi, dilihat takut bunyi, ada orang lewat takut bunyi, nah itu sebaiknya jangan diprioritaskan teman-teman, karena kita memilih untuk buat lomba pastinya. Itulah terucukan yang bagus untuk lomba. Nah sekarang bagaimana untuk harian? Nah kalau untuk harian, yang pertama, carilah burung yang tidak terlalu jinak teman-teman. Jadi berbanding terbalik ya dengan burung yang buat lomba. Jadi carilah burung yang giras lalat. Jadi jangan terlalu jinak, jangan terlalu giras teman-teman. Nah kenapa kita harus memilih burung yang tidak terlalu jinak? Karena burung yang tidak terlalu jinak itu biasanya mudah sekali untuk ropel panjangnya teman-teman, dibanding yang burung terlalu jinak. Karena burung yang terlalu jinak itu mayoritas dominan ke garudanya, jadi tidak dominan ke ropelnya teman-teman. Kalau untuk Garuda sendiri itu pasti burung yang sudah mapan, burung yang sudah betah
di area tersebut, pastinya dia akan garuda dengan sendirinya teman-teman. Jadi nggak harus kita cetrekin, nggak harus kita goda-goda, itu sudah dengan sendirinya dia akan garuda jika melihat pemiliknya maupun melihat orang rumah yang biasa sering ketemu teman-teman. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, jika kita mencari burung terucukan untuk harian itu dijual beli, carilah burung yang ada data videonya teman-teman. Jadi mempunyai video yang direkam sama pemiliknya. Nah otomatis dengan cara kita mendeteksi dengan video tersebut, itu minimalnya itu tidak jauh meleset teman-teman. Nah setelah kita melihat videonya, barulah kita pantau. Jangan lewat COD teman-teman, itu bisa meleset rata-rata. Jadi lebih baik dipantau karena burung terucukan ya. Biasanya di pemilik pertama gacor di rumah kita, kalau yang belum terbiasa menangani burung terucukan, itu kaget teman-teman. Dia pasti rata-rata mayoritas itu tidak langsung bunyi, berbeda dengan burung-burung yang lain karena burung terucukan itu peka sekali dengan adaptasi di lingkungan baru teman-teman. Jadi harus melalui adaptasi, walaupun tetap ada yang bisa langsung gacor. Nah itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, carilah burung yang sudah mempunyai ropel teman-teman, walaupun itu pendek. Dan amatilah ropelnya teman-teman. Carilah burung yang ropelnya bervariasi, walaupun itu putus-putus. Karena dari putus-putus itu kita bisa membentuk sebagai ropel panjang nantinya teman-teman. Kalau kita telaten untuk merawatnya dan pastinya tahu tekniknya teman-teman. Jadi kalau ropelnya variasi, itu pastinya mudah untuk dibentuk teman-teman. Mudah untuk disambung menjadi ropel panjang nantinya. Berbeda dengan ropel yang monoton teman-teman. Kalau ropel monoton, ya kita dengarnya juga itu-itu saja, jadi tidak bervariasi. Dan yang jelas pilihlah burung yang ropelnya variasi walaupun putus-putus teman-teman. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah masalah body teman-teman. Nah kalau untuk masalah body itu juga tidak menjadi acuan ya, terkecuali power teman-teman. Ciri-ciri berpower bagus, pastinya dia memiliki postur yang lebih besar, itu powernya pasti akan mengimbangi daripada jagragnya atau tubuhnya teman-teman. Itu tidak usah memikirkan jagrag maupun bodinya besar atau kecilnya, itu tidak menjadi tolak ukur karena burung yang kecil juga banyak sekali yang variasi maupun ropelnya panjang teman-teman. Begitu juga sebaliknya, burung yang besar itu belum tentu mempunyai variasi maupun ropelnya yang bagus teman-teman. Tapi mayoritas burung yang bodinya besar itu mayoritas itu mempunyai power yang lebih kencang teman-teman. Tapi itu tidak menjadi acuan teman-teman. Walaupun bodinya kecil itu tidak masalah kalau mempunyai ciri-ciri seperti di atas tadi, kategori di atas. Nah itu yang terakhir. Nah saran saya, kalau mau beli burung, bawakanlah tangkringannya. Bawalah tangkringannya, diminta saja, pasti boleh teman-teman. Dan yang kedua, amati jenis sangkarnya. Jangan sampai berbeda jauh dengan sangkar pertamanya kalau kita mau beli burung, burungnya saja seandainya kata ya. Jadi jangan berbeda dengan sangkar yang pertama, minimal warnanya teman-teman. Itu tujuannya untuk mengadaptasikan lebih cepat, supaya cepat bunyi seperti sedia kala. Nah yang terakhir, amati gantungannya dan amati lingkungannya. Kalau gantungannya rendah, kita ditaruh di tempat rendah, di tempat kita akan taruh burung nanti teman-teman. Kalau lingkungannya ramai, berarti kita bisa menaruh burung itu di keramaian. Kalau lingkungannya sepi, ya ditaruh di lingkungan yang sepi terlebih dahulu. Jadi mudah untuk adaptasinya nanti teman-teman. Nah itulah kiat-kiat ya cara memilih burung terucukan yang prospek untuk harian maupun buat lomba teman-teman. Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.